Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kami jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah, bisa kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai dan muliakan untuk melaksanakan ibadah maghrib, mulai dari melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir kita, berdoa, kemudian melaksanakan salat sunat, dan kini duduk bersama-sama sejenak menjelang waktu isya masuk, mendengarkan pengajian atau hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan di malam hari kini dan di waktu-waktu yang lain betul-betul kita niatkan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai ibadah yang berlipat ganda lah hendaknya balasan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dengan salam senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini jadual Ustaz Maulidin. Jadi kepatang nampak hubungi beliau dan beliau minta izin untuk nak hadir malam hari kini kerana ada acara peringatan Maulid Nabi di masjid beliau di Pasar Ba'a. Kerana beliau ketua pengurus di situ, jadi mesti beliau hadiri, sehingga nan duduk kini banser. Tahu ibu-ibu banser? Ban serap. Walaupun ban serap, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari kehadiran awak malam kini. Amin. Jadi sesuai dengan tema kajian Ustaz Maulidin yang kita amanahkan dari pengurus, iaitu tafsir atau tadabbur Quran. Malam kini kita mau ulang-ulang kaji segetik, mentadaburi, merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya firman Allah, salah satu surat yang terdapat di dalam juz amma atau juz yang ke-30, surat At-Tin. Ambo yakin tak ada awak yang tak hafal. Ya, Bu? Ada yang tak hafal je surat kau?
Ambo yakin 100% hafal sadon. Ada yang hafal dalam kepala, ada yang hafal di luar kepala. Itu lain cerita lah itu. Nan jaleh ko surek, kalau ada imam membaca surek ko senang hati awak. Kenapa? Karena surek jo pendek. Surat At-Tin. Surat At-Tin menurut para ulama termasuk dari bahagian surat Makkiyah. Tak perlu lagi kita terangkan Makkiyah itu, sederhananya adalah surat yang Allah turunkan ketika Nabi berdakwah di Makkah, di periode Makkah. Nah, salah satu ciri dari surat Makkiyah itu Bapak Ibu, umumnya isi ayatnya itu bercerita tentang bagaimana penguatan iman dan tauhid. Jarang ia berbicara tentang ibadah, solat, zakat, segala macam. Kerana memang ibadah itu secara umum baru disyariatkan, diwajibkan ketika Nabi lah berada di Madinah. Sedangkan 13 tahun Nabi di Makkah, satu-satunya ibadah yang difardukan cik saja. Atau solat 5 waktu. Solat wajib yang Nabi terima di saat beliau Isra' Mi'raj di tahun sebalih kenabian. Sebalih tahun beliau jadi Nabi. Di umur beliau, di umur 51 tahun lebih kurang. Nah, surah At-Tin ko Allah buka dengan sumpah. Dalam 3 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bersumpah Allah jo ampe hal. Tapi sebelumnya awak kaji segetik tentang sumpah ke Bapak Ibu. Sumpah itu semestinya ditempatkan pada posisinya. Artinya apa? Ketika kita ingin bersumpah, itu berarti yang akan awak sampaikan setelah sumpah itu hal yang penting-penting. Ada orang tetangga awak kehilangan barang, hilang amehnya RM2. Berapa pitih itu ibu-ibu? Ibu-ibu gua ameh kami gua pawanan. Berapa pitih gini? Hampir 15 juta rupiah ameh itu gini. Kali 2 30 lebih kurang. Hilang. Kemudian curigai awak, tuduh awak. Sebarkan berita ke orang sianu nama ambil hamo hilang RM2 ameh. Padahal awak jangankan mambiak masuk rumahnya sen, mungkin pas hari raya senyopai raya-raya. Tah di mamihnya ba bantuannya kita nak tahu. Awak dia tuduh. Kemudian awak tarangkan tak ada ambo mambiak ada. Taknya percayanya. Kemudian orang berkumpul rami ingin menyidang awak. Kau kalah bahaya kau. Lah dijalihan elok-eloknya tak percaya, oranglah menatap matanya juga awak menuduh kita. Di saat itu kita angkatlah tangan sambil bersumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi inda ambo nan mambiak doh ko iyo ambo mambiak kemudian atau ambo berutu kini gua, berarti ambo siap dilaknat oleh Allah. Berarti sumpah tu Bapak-bapak Ibu-ibu untuk sesuatu yang penting. Datang awak ke rumah tetangga siang-siang, kiranya tiko masuk rumah dah taidangnya ke makan siang. Keciknya ada kebetulan bana aku buat dah taidang mana makan siang lah awak. Kebetulan awak lah makan di rumah. Kecik awak demi Allah. Awak nak makan lah lah makan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, ambo nak makan do ambo lah makan tadi di rumah. Kira-kira perlu nak boleh tu, Bu? Indah. Mangap sumpah tu itu.
Makanya awak tak boleh mengumbar sumpah tiap sebentar sumpah. Mak Allah kau jadi saksi kau. Sumpah kau ambo nama Allah, padahal hal sederhana saja, cerita-cerita yang sebenarnya cukup diceritakan biasa saja, tapi malah diiringi dengan sumpah tak perlu. Kerana sumpah itu ditujukan, diposisikan di saat perkara hal-hal yang penting-penting. Nah, jadi Allah bersumpah di situ. Kecek para ulama kita yang mengkaji Al-Quran, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan makhluk yang pakai untuk bersumpah itu adalah makhluk yang mulia, yang tinggi kedudukannya. Awak kaji cik-cik ke bapa ibu supaya awak faham dulu ya. Watin, demi buah tin, wazaitun, dan demi buah zaitun. Kalau dulu buah tin, buah zaitun ko mungkin baru dapat dia awak mencaliaknya, mencubanya, ko ada orang yang pulang haji. Ke mana itu? Kurma pun, kurma mulai itu. Ambo pernah takana dulu ketika ada dusanak kita, aku lupa ambo tasya pai haji waktu itu, diajak oleh orang gaib ke rumah beliau kerana beliau pulang haji, dapat jatah kurma cie incik. Tak tangguang sana ngati, bakubah elok-elok, bamakan elok-elok, banikmati bananan cie itu. Kalau non tak pernah menceliak sebelumnya. Kalau kini baik ibu, naik ojek sekepadang luar besar tak bawa kurma agak sekilo kan? Tak perlu, nak menunggu orang pulang haji, pulang umrah. Nah, buah tin, buah zaitun meritu pula. Dulu sehari tak nampak dah awak tahbaan buah tin ko, tahbaan buah zaitun ko. Kini pai awak kaki tinggi cari di toko herbal, lai buah tin pak, lai barakan dak dia pak. Sekilo 2 kilo, lai. Lai buah zaitun lai, dak buah yang sejuk, minyak-minyaknya lai bah. Mudah didapatkan. Ibu-ibu ni pernah cuba buah tin? Ha? Nampak buah tin ni pernah? Hanya agak bulat, kalau dibuka nyonya punya uncik model agak mirip-mirip uncik tomat. Kalau makannya agak manis buahnya, banyak khasiat. Kalau buah zaitun tu nyo sarang go buahnya agak pahit, biasanya diambil orang minyaknya. Makanya ada minyak zaitun tu dari buah zaitun, khasiatnya banyak luar biasa. Nah, Allah ingin bersumpah risiko, dan itu yang terbukti buah tin wa zaitun ko buah yang mulia, penuh berkah. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan yang dimaksud oleh ayat itu bukan sekadar buahnya, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah di ma buah tu banyak tumbuh dulu. Tampik, berbicara tentang tampik. Kerana ayat kedua, ketiga nanti awak sampaikan, kita kaji, juga menunjukkan posisi tampik, bukan barang. Nah, dikajilah, kita baca, kita tafsir. Ternyata buah tin itu dulu banyaknya tumbuh di negeri Syam, khususnya di Syria. Buah zaitun itu dulu banyak tumbuhnya di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, istimewa dua tampik ke bapa ibu. Di antaranya adalah kota Syria atau Damaskus, atau dulu masuk ke negeri Syam itu, kelak disitulah Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Jadi kalau awak baca hadis-hadis tentang akhir zaman itu, katikolah turun Dajjal, keluar Dajjal ku kan bahaya fitnahnya. Jadi Dajjal ko induk angkangnya anak setan. Artinya sabejat-bejatnya orang di dunia yang paling bejat adalah Dajjal. Dajjal ko manusia biasa Bapak Ibu. Manusia biasa artinya bukan dalam sebahagian pandangan orang nyu raksasa, badannya gadang, tidak. Nyo manusia kayak awak juga badannya. Ada pula orang menggambarkan matanya ciek di tengah, tidak.
Matanya dua jua tapi nan kanan cacat. Nah, antara mata kanan dan kirinya di kaniannya tu tertulis tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Kalau orang kafir, orang tak beriman, tak nampak tulisan itu. Orang beriman walaupun buta huruf bisa membaca kalimat itu. Kok mandapai awak nanti dajjal, kau mudah-mudahan tak. Jadi yang bercita-cita lah ibu, penasaranlah ambo baalah dajjal tu. Kok berdoa ambo ke Allah bersebut dia banyak jat. Bahkan bapak ibu-ibu, Nabi menyampaikan kok nyampang mendapati awak zamannya, kemudiannya datang ke tempat kita, maka kecik Nabi lari awak. Kalau tidak minimal manduk ke rumah-rumah. Bahkan dalam hadis sampaikan kepada laki-laki kok punya isteri, punya anak parusi, tolong ikatnya di tiang-tiang rumah. Saking hebatnya sihir dari Dajjal itu yang akan menarik orang untuk menjadi pengikut. Ya, jadi jangan bercita-cita lah sebutnya. Kalau bisa meninggal awak sebelumnya datang. Kerana bahayanya fitnahnya. Makanya sebelum kita salam, setelah awak membaca salawat ketika tasyahud akhir, ada doa yang disunahkan kita membaca. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari ujian kehidupan, dari ujian kematian, dan dari bahaya fitnah dajjal. Nah, di katikola berkecamuk lah hebat bana bahaya dajjal go, Allah turunkanlah Nabi Isa. Turunnya disabitkan oleh Nabi di sebuah menara yang warnanya putih di salah satu masjid yang ada di kota Damaskus, Syria. Dan masjid itu dari dulu dah ada, dan memang menaranya tinggi, warnanya putih. Itu salah satu bentuk pentingnya kota Damaskus, di mana banyak tumbuh buah tin tadi. Buah zaitun di mana banyak tumbuh dulu, dan kini dah menyebar banyaknya. Dulu banyaknya tumbuh di Palestina, di Baitul Maqdis. Hebatnya Palestina atau Baitul Maqdis ke Bapak Ibu, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Hebatnya adalah tiga agama paling gadang di dunia mengakui tempat itu tempat sucinya. Orang Kristen menganggap itu tempat sucinya, tanah sucinya. Orang Yahudi menganggap itu tanah sucinya. Kita umat Islam menganggap itu tanah suci. Kalau bahasa awaknya Bapak Ibu, orang Kristen itu payajinya ke Palestina itu. Tanda kutip ya. Tanah suci yang di sini. Kenapa? Kerana Nabi Isa lahir situ. Orang Yahudi, kenapa kini ada negara Israel itu? Kerana anggap itu tanah sucinya pula. Makanya jajahlah Palestina, usir orang-orang Palestina itu. Di situ ada tembok namanya tembok ratapan, di situ pusat agamanya, pusat ibadahnya orang Yahudi. Dan kita umat Islam juga menganggap itu tanah suci kerana memang dulu pertama kiblat awak tu semayangnya arah ke Palestina itu. Baru setelah itu Allah alihkan menghadap ke Masjidil Haram yang ada Kaabahnya itu. Tampil yang luar biasa. Kemudian di ayat yang kedua, wa turi sinin. Turi sinin, Bukit Tursina. Di mana tu ibu-ibu? Kalau ada orang sakit nanti bisa kita pergi jalan-jalan kian. Nah, kalau kini namanya di Gunung Sinai di Mesir. Alhamdulillah, waktu kami di Mesir dulu, Allah beri kesempatan bisa naik ke atas itu, naik ke Gunung Sinai itu, dan tiba di atas, wasobok je usana orang Papua di situ. Tapi Papua Kristen. Dan hebatnya di atas, di puncak tu dibangun orang, ada musalla situ, adalah gereja situ. Di atas puncak bukit tu.
sampai kita terakhir naik ke atas. Nah, jadi di proses ketika naik itu, tour guide atau senior yang punya pengalaman lah tahu di daerah itu yang tunjukkan malam-malam tu. Disikolah dulu menurut ahli sejarah posisi di mana dulu Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah. Diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Tapi yang hebat, dianggap mulia oleh umat Islam, dianggap mulia oleh orang Kristen, dianggap mulia pula oleh orang Yahudi, Bukit Tur Sinai. Kemudian di ayat nan ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Kata Allah dalam surat Ali Imran, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam kota Mekah itu, dia berada dalam keamanan. Kadang ada orang atau mungkin awak bapak ibu punya pandangan yang kurang tepat tentang tanah suci ko. Seolah-olah Mekah itu tampik pembalasan dosa. Sehingga orang kok payah haji ke payah umrah lah cameh-cameh. Bah kok cameh-cameh, takut nanti buruaknya dinampakkan oleh Allah di tanah suci itu. Sehingga ketika ada orang banyak pergi umrah, tak jadi pergi umrah. Lah mampu pergi haji, lah ada kesempatan pergi haji, tak jadi. Kenapa? Kerana khawatir nanti dinampakan enam burak-burak di tanah Makkah itu. Nah, itu adalah pemahaman yang mesti diluruskan. Memang ada juga terjadi sihir model itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, itu tidak bara kasus yang terjadi dibandingkan dengan jutaan orang yang paikian merasakan ba'a tenangnya hati, ba'a awak nikmat ibadah di situ, ba'a kita katikolah balik di sinan ingin pula balik ke situ. Ibu-ibu nalah pai kah? Kalau lah tawaf wada tu tak tahu manga pasti menangis awak. Kalau selesai rangkaian ibadah kau ke pulang ya, pulang saya ada satu ibadah tu tawaf wada namanya, tawaf perpisahan jo Masjidil Haram atau jo kota Mekah itu. Lah tawaf awak kemudian awak pergi ke pintu keluar. Katiko pintu keluar tu banyak jamaah yang merawang-rawang, merasa kesedihan dan berkeinginan ko ada rezeki kesempatan ingin pula balik ke sinan balik. Cubalah tanya, kata jom yang lah pai misalnya. Ya tak? Itu perasaan. Ya. Kalau ada rezeki mungkin nama awak tiap bulan bagian. Memang bagi orang yang lain punya iman. Nah. Jadi dalam ayat 3 yang pertama Allah bersumpah jo hal yang mulia-mulia. Bersumpah jo buah tin wa zaitun, atau bersumpah jo tampek di ma banyak buah tu tumbuh di Syria ko di Palestina. Bersumpah jo Bukit Tur Sinai yang penuh berkah. Bersumpah jo kota Mekah yang penuh dengan keamanan. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal Bapak Ibu, ketika ada sumpah, berarti kalimat sebelumnya kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bunyi kalimatnya ayat yang sampai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik. Penciptaan awakku Bapak Ibu luar biasa. Luar biasanya. Mohon maaf, hanya dari pertemuan sel sperma laki-laki, jo sel telur perempuan,
Lai awak dan suami isteri punya andil berperan untuk membantu anak ada di dalam. Orang buan nak ambuangin putih ko, berapa banyak lah minum susu. Lai bisa apa? Nangka hitam juga nya. Kau itu. Atau sebaliknya ada orang yang makannya sembarangan sen. Tapi kalau lah takdir Allahnya kalau elok je elok juga. Membuktikan itu kemahabesaran Allah. 9 bulan 10 hari lebih kurang berada di perut seorang perempuan yang bernama ibu. Walaupun kini banyak jo yang alun ibu lah dah berisi ya. Na'udzubillah min dzalik. Lah keluarnya lah terbentuklah susunan tubuhnya yang sempurna. Kira-kira awak banding ayam mana gagah? Tak ada makhluk yang lebih sempurna susunan tubuhnya dibandingkan manusia. Walaupun apapun ciptaan Allah itu seluruhnya sempurna, tapi manusia lebih sempurna. Di situ selain ada tubuh yang susunannya sempurna, Allah bekali kita akal, Allah bekali hati yang dah Allah berikan kepada binatang atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebenarnya bapa ibu, tidak ada ciptaan Allah ke yang cacat. Awak saya membahasakan cacat. Tak ada. Tak ada ciptaan Allah ko nan tak sempurna, sadonyo sempurna sesuai dengan porsinya. Mungkin ada orang memandang, ada orang yang mohon maaf ya tunanetra, buta. Yang anggap itu anak tu cacat, orang tu cacat. Padahal banyak kita cari ada orang yang buta tadi, tunanetra tadi jauh lebih hebat dirinya dibandingkan awak yang tanda kutip sempurna. Ambo waktu di Mesir Bapak Ibu punya dosen hadis menguasai bahasa asing selain bahasa Arab sampai bahasa. Awak yang tinggal Panan Gadang ko yang mohon maaf tak ada tunanetra tu tak pandai sampai bahasa. Jangankan sampai bahasa Asia, sampai bahasa Minang, cara orang Payaman, cara orang Padang, cara orang Payakumbuh, cara orang Pasaman, kadang awak tak bisa kan? Apalagi bahasa Asia. Iko beliau tunanetra dari KT, hafal Quran, ulama hadis, bisa sampai bahasa. Dan kalau awak cari acara-acara hafiz Quran yang ada di bulan Ramadan itu, bara banyak hafiz-hafiz tu yang punya kekurangan. Ada yang kekurang dari jaringan otaknya, ada yang lumpuh. Tapi dari keteklah hafal Quran. Jadi dari satu sisi menurut pandangan manusia itu kurang, tapi Allah nampakkan kesempurnaan dalam bidang lain. Nah, jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, indah ada ciptaan Allah konan cacat. Jadi sekali lagi tolong hindari bahasa orang tu orang cacat. Cari istilah-istilah yang lain yang menunjukkan kita lebih menempatkan ciptaan Allah itu pada posisinya yang sebaik-baik. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat selanjutnya, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami radadnahu, kami kembalikan dia dalam keadaan yang rendah serendah-rendahnya. Menurut para ulama, setidak-tidaknya ada dua makna dari ayat ko. Yang pertama, menurut sebahagian ulama, maksudnya adalah kami kembalikan, kami jadikannya kelak sebagai orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia ko keadaan dirinya balik-balik mode ba'anya waktu ketek dulu. Banyak mode tu. Waktu ketek awak dulu tak bisa menceliak, kurang penglihatan, lah mulai tua, lah mulai kabuan yang diceliak. Ketika awak ketek dulu pendengaran tak sempurna,
waktu lah tua kurang pendengaran. Ketika awak ketek dulu, berjalan tak bisa, merangkak tak bisa, payah kama-kama, banyak kita caliak orang yang lanjut usia mulai itu puluh keadaan. Waktu ketek kita dahulu, jaringan otak awak, akal kita alun sempurna, banyak orang ketika lanjut usia lah kurang puluh akal. Allah kembalikan. Itu kebanyakan manusia. Tetapi Allah kecualikan illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maksudnya Bapak Ibu, di antara maksudnya ketika seseorang berusaha menjaga imannya, berusaha menjaga amal solehnya, salah satu bentuk keutamaan yang Allah berikan kepadanya, kepada sebahagian orang walaupun tak kesadarnya, iaitu Allah jaganya di waktu tuanya, terutama dari hal kepikunan. Kau ada hadis khususnya Bapak Ibu, kita bacakan. Bunyi hadisnya, man jama'al Qur'ana fala yurja'u ila adharil umri insyaallah. Siapa yang mengistiqamahkan, merajinkan dirinya membaca Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi pikun di usia tuanya dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendakinya. Al-Quran. Jadi iko Buya Hamka punya cerita sendiri tentang iko Bapak. Abu sore tadi membaca tafsir Al-Azhar karang Buya Hamka itu pas tentang surah At-Tin go. Bahasannya pas lewat ayat yang awak bicarakan gitu. Jadi beliau punya bibi, punya etik, adik dari ayah beliau. Namun bibi atau etik dari Buya Hamka ko namanya Aisyah. Kalau beliau membahasakan Uwaid tua Aisyah, Uwaid. Kalau orang menjauh Uwaid itu kan nama mak tua Aisyah. Beliau ceritakan Uwaid beliau ko muanya wafatnya umur 86 tahun. Saat umur-umur segitu, mata lah mulai kurang, bahkan telinga beliau tak bisa mendengar leh. Tapi ada satu amalan dari Uwaid beliau ko yang beliau pegang, yang dinasihatkan oleh ayahnya dulu, berarti dari kakeknya Buya Hamka ko, untuk tiap hari senantiasa baca Quran, tak boleh berhenti. Dan itu yang beliau taruh lakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika pandangan tak ada lain, fisik lah mulai lemah, tapi baca Quran kau tak pernah tinggal. Ketika tak bisa membaca dengan mencari mushaf, beliau baca dengan ayat-ayat surat-surat yang beliau hafal, surat As-Sajdah kah, surat Al-Muluk kah, surat Yasin kah, surat yang biasa beliau hafal, taruh itu. Yang lebih luar biasanya Bapak Ibu, luar biasanya ketika beliau akan meninggal dunia, beliau seolah-olah mendengar ada orang yang mengaji dengan suara nan rancak luar biasa, sehingga kecik beliau ke cucunya, ke anak-anaknya saat itu yang lebih kumpul, tolong diam kalian, ada orang sedang mengaji. Padahal ko anak atau cucu yang kumpul tak ada mendengar siapa mengaji. Dan beliau meninggal kecil Buya Hamka dalam keadaan tersenyum. Bapak Ibu, gara-gara apa? Menjago tiap hari baca Quran. Tak ada pikun, walaupun pendengaran kurang, apa namanya, penglihatan kurang, tapi Allah jago dari kepikunan. Dek gara-gara istiqamah baca Quran, istiqamah dalam ibadah tadi.
Nah, kemudian bapa-bapa dan ibu-ibu, yang perlu juga kita ketahui, ada Nabi SAW bersabda, "Idza kabura al-'abdu wa dha'afa 'anil 'amali, kutiba lahu ajrun ma kana ya'malu fi shabibatihi." Apabila seorang telah tua dan dia telah lemah melakukan amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan, maka tetap dituliskan untuknya pahala amalan yang biasa dia kerjakan di waktu mudanya atau di waktu kuat badannya. Jadi ada orang di waktu siaitnya, di waktu mudanya rajin ibadah ke surau, tak pernah tinggal atau jarang yang tak ke surau, baca Quran, tarawih, pengajian rajin hadir. Tapi lah umur 60, 70 atau 80, tulang-tulang lah mulai lama. Yang dulu kuat berjalan kini tak payah, dan dulu kuat beraktivitas kini lah lama di rumah selai. Ketahuilah Bapak Ibu, walaupun orang seperti itu fisiknya di rumah, tapi dek dulu kebiasaannya solat jamaah, tetap dituliskan sebagai orang yang pahala jamaah dapat ini. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Orang yang dulu masa mudanya, masa kuatnya rajin puasa sunat, nah kinilah tua tak taluk lah, dan doktor pun manjurkan jangan puasa, tak taluk puasa lah. Berarti walaupun tak puasanya dia gih pahala puasa tu. Dan taruh nanti ibadah-ibadah yang selama kau menjadi kebiasaannya, baca Quran kah, zikir kah, yang dulunya rajinkan baca di waktu badannya sehat kuat, di waktu tua nak mampu melakukannya dengan baik lah, atau bahkan tak mampu sama sekali lah, taruh ditulis. Ikulah hebatnya kasih sayang Allah. Makanya Bapak Ibu, kau ada orang gaya awak yang dulu rajin ke surau, rajin baca Quran, kini tak taluk dia ni. Bukannya nak amuah, memang tak taluk secara fisik, ibu ratinya. Sampaikan ayat sampai oleh hadis Nabi kau. Itu bagi orang yang dulu namuah untuk senantiasa membiasakan ibadah. Makanya Allah sampaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Walaupun tak taluk lah beribadah, taruh juga pahala mengalir. Tak taluk lah. Memang fisik tu nak mungkin kan lah, bukan kerana malah atau apa. Memang fisik keadaan diri tak bisa lah. Walaupun nyo tak melakukan ibadah itu, atau tak sempurna seperti yang nyo lakukan seperti dulu, pahalanya tetap mengalir untuk orang yang bersangkutan. Itu juga Bapak Ibu, ku ada orang gaya awak yang umurnya ialah lanjut, misalnya semayang, tak bisa sempurna seperti awak bisa sempurna semayang, jangan dipasuk, jangan dikecian biaya, tak sah semayang biaya mereka dah ulang lihat, indah. Karena apa? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tu, takwa ke Allah sejauh mana kemampuan awak. Jadi itu hebatnya agama Islam. Kemudian Allah lanjutkan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa lagi yang menyebabkan mereka mendustai hari pembalasan amal? Jadi di antara rukun iman awak, rukun iman dan kalimah masih ingat dah ibu-ibu apa? Rukun iman dan kalimah. Cerdas cermat. Rukun iman dan kalimah. Pertama, A, percaya kepada Allah. B, percaya kepada malaikat. C, percaya kepada kitab. D, percaya kepada qadar baik qadar buruk. E, percaya kepada hari akhir. Jawabannya bu. E, percaya kepada hari akhir. Ku iman awak. Seorang tidak bisa dikatakan orang beriman kalau tidak percaya nanti ada hari kiamat. Salah satu bahagian dari hari kiamat itu, hari akhir itu adalah adanya hari pembalasan amal. Itu dan kita baca tiap baca Al-Fatihah, Maliki
middin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau tidak diyakini itu bukan orang beriman awak. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin sampaikan, kok ada juga orang tak percaya hari pembalasan. Orang-orang kafir itu ya, orang tak beriman tu, padahal buktinya lah jalih. Orang-orang kafir Mekah tu kan itu keceknya ke Nabi dulu. Ya kalau kami lah mati lah jadi tulang berulang lah habis perkara. Indak. Makanya ndak batua kalimat ada orang mengatakan ketika jenazah diantarkan ke perkuburannya dah dikubur, kecek dari pembawa acara atau ahli waris, terima kasih kepada bapa ibu yang lah menghantarkan keluarga kami ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dia sanang bana kalau kubur ke peristirahatan terakhir. Bakut sanang bana, sanang bagi orang yang dulu buat maksiat iyo, buat zalim iyo, apa tanggungjawabnya? Kemudian dia awak, kalau memang kubur tu sampai akhir, awak yang selama kulah rajin semayang, rajin ibadah, apa dah balasan eloknya tu awak? Artinya kalimat tadi itu tak betul sama sekali, menyalahi akidah. Kerana kubur persinggahan dari awak dunia, masuk terminal namanya kubur, baru nanti sampai ke kehidupan yang sebenarnya akhirat. Jadi tidak ada alasan lah jaleh buktinya, lah jaleh alasannya bahawa hari akhir itu mesti ada. Kalau tidak ada hari pembalasan amal, berarti Allah itu tidak adil kepada hamba. Di dunia aku saja Bapak Ibu tidak rela awak kau ada orang rajin bekerja, dan yang kedua pamaleh, kedua-duanya dia gih pitih 3 juta sebulan. Dia nak rasanya kurang pamaleh nak kerja pengangguran. Awak adalah potong pantiang dari pagi sampai sore kerja 3 juta je dia gih hadiah tak? Atau sebaliknya, kau orang pelanggar aturan, orang banyak melakukan buruk-buruk, dihukumnya. Awak nak elok kau dihukum pula, dia tak? Tak ada. Nah, adanya yaumuddin, hari pembalasan amal itu menunjukkan keadilan Allah. Dan kenapa kok tiap solat, tiap baca Al-Fatihah senantiasa diulang Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, itu tujuannya adalah mengingatkan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amalan elok walaupun sebesar darah, dan paling aluih, paling segitik pun akan kita cari catatan amal balasannya nanti. Dan amalan buruk segitik apapun, kalau tidak ditaubati, tidak bertaubat kita, maka akan nampak catatannya tu di amalan awak, dan akan kita diagih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allah tutup dengan kalimat, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Di dunia ko ada orang berkasus, bisa dibalinya hakim tu, jupitihnya, juga kekuasaannya, yang seharusnya ketok palu hukum mati, bisa jadi hukum semua hidup. Ada nama itu lain. Ada orang namanya lah membunuh anak buahnya seorang, yang di pengadilan hukum mati, tapi tiba dan di paling atas hukum semua hidup. Bisa dibalik. Tapi di akhirat lebih bisa saja? Tak. Makanya awak bapa ibu, kok dizalimi kita di dunia? Lah bausau awak lah berdoa, kemudian bausau pula menuntut hak awak, tak je dia orang. Atau dizalimi juga baru. Berarti tunggu sajalah nanti pengadilan di akhirat. Jadi Habib Rizik Syihab tu bapa ibu, ketika beliau jatuh vonis pengadilan penjara sekian tahun, padahal kesalahan dibuat-buat, vonis dibuat-buat,
Ketika itu beliau pergi ke Mungko, beliau salami hakim tu. Kecek beliau, selamat bertemu nanti di pengadilan Allah. Kau orang beriman tu Bapak Ibu mendengar kalimat itu lemah gigi ya badan. Selamat bertemu nanti di pengadilan. Jadi kau ada orang yang lah zalimana kawak dikecek ndak muah, kecek salah kalimat sepatah tu Bu. Selamat bersobok kita nanti di pengadilan Allah. Ko iyonyo orang beriman tu tamannya mendengar kalimat itu. Tapi kalau lah kurang iman hanya bok lalu sekalimat begitu. Nah itulah tadabbur renungan kita terhadap firman Allah dalam surah At-Tin, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, memang ciri-ciri atau khas dari surat Makkiyah, termasuk itu adalah surah At-Tin, yaitu di situ Allah banyak berbicara tentang bagaimana menumbuhkan rasa iman dalam hati. Dan hampir dikatakan seluruh ayat tadi tujuannya adalah bagaimana membangkitkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, sehingga diharapkan dengan mengkaji surah At-Tin semakin kuat keimanan kita kepada hari akhir, yang berefek nanti semakin semangat kita melakukan ketaatan dan semakin menahan diri kita dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kaji dan sampaikan pada malam hari kini, kerana waktu Isya kita dah masuk. Terima kasih atas kehadiran dari bapa dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita dan hadir kosadonyo diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan yang terbaik kerana hadir di majlis ilmu, dan bisa istiqamah tarikh hadir dalam majlis-majlis ilmu selagi Allah panjangkan umur dan sihatkan badan awak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.